Hello, thank you for giving me this opportunity. My name is Imadera Ditya Dharmaputra, currently a fifth semester information system student at Telkom University. Through my academic journey, I have been effectively involved in several campus organizations, including the marketing crew of Telkom University Jakarta, the Information System Student Association, and the Telkom University Brand Ambassador team. This experience has shaped me into someone who is confident in communication, highly collaborative, and capable of handling multiple responsibilities at once. I have been exposed to event planning, stakeholder engagement, data driven decision making, and effective team coordination. These activities also train me to analyze problems systematically, communication ideas clearly, and work under pressure with a positive mindset. In addition to my organizational exposure, I have developed strong interest and skill in business analysis, such as requirement gathering, process mapping, identify user need, and translating business issue into actionable solution. I enjoy bridging communication between technical and non-technical stakeholders, ensuring that every solution aligns with both user expectation and the company's strategic goals. I am a fast learner, highly adaptable, and always motivated to grow. I believe this quality, combined with my analysis approach and communication skill, will allow me to contribution meaningful to your team and support better decision making with their organization. I have advantage. One of my strongest advantage is my communication skill. Through my experience as an effective student leader and brand ambassador, I am used interesting with people from diverse background, both internally and externally. This helped me facilitate meeting, gather user recruitment effectively, and present ideas clearly. Secondly, I am highly analytic. I enjoy breaking down complex problems into smaller, understandable parts, then finding structured solutions. When facing business or technical challenge, I tend to approach them systematically using data and logical thinking. Third, I am stronger team collaboration. Being involved in multiple organizations train me to work in different personality and manage tasks together under tight deadline. I am also naturally adaptable. Whenever change occurs, I can adjust quickly and remain productive. I have disadvantage too. One of my challenges is that I tend to aim to perfection in my work. While this helps ensure high quality output, it sometimes makes me spend more time than necessary. Whenever I am actively improving by setting clear priorities and focus on what bring the highest value first. Another area I'm developing is decision making speed. Previously, I often double check too many things to avoid mistake. Now, I'm training myself to be more confident in making timely decisions by combining by combining fake intuition and experience.
Overall, I see this weakness as opportunity for growth, and I continuously work on improving them through practice and self-discipline. Okay, for the next question, I will use bahasa Indonesia. Okay, for the first question is bagaimana Anda mengumpulkan dan memvalidasi kebutuhan bisnis dari stakeholder? Oke, untuk mengumpulkan kebutuhan bisnis, saya biasanya memulai dengan memahami konteks permasalahan secara menyeluruh. Saya melakukan pendekatan melalui beberapa teknik seperti wawancara mendalam dengan stakeholder, observasi langsung ke proses bisnis yang sedang berjalan, dan mengumpulkan data pendukung seperti dokumen SOP, laporan operasional, dan feedback dari pengguna. Setelah itu, saya menyusun kebutuhan dalam bentuk draft recruitment yang meliputi business recruitment, user recruitment, hingga fungsional recruitment. Saya juga membuat proses flow diagram untuk memvisualisasi kebutuhan sehingga lebih mudah dipahami oleh stakeholder. Untuk proses validasi, saya melakukan beberapa langkah. Yang pertama yaitu review berskala bersama stakeholder, memastikan bahwa kebutuhan yang tercatat sudah sesuai dengan ekspektasi. Selanjutnya membuat prototype atau wireframe sederhana sehingga stakeholder dapat melihat gambar nyata dan solusi yang akan dikembangkan. Selanjutnya, memastikan alignment dengan batasan teknis agar solusi tidak hanya ideal dari sisi bisnis saja, tetapi juga realistis dari implementasi teknik. Pendekatan tersebut membantu saya memastikan bahwa kebutuhan sudah tepat, lengkap, terstruktur sebelum masuk ke tahap pengembangan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan fungsional recruitment dan non-fungsional recruitment? Menurut saya, fungsional recruitment adalah kebutuhan yang menggambarkan fungsi inti yang harus dimiliki oleh sistem. Ini berkaitan dengan apa yang harus dilakukan sistem. Contohnya, fitur login, input data, approval workflow, pembuatan laporan, dan integrasi dengan sistem lain. Functional recruitment berfokus pada aktivitas sistem yang langsung terlihat digunakan oleh pengguna. Sementara itu, non-functional recruitment adalah kebutuhan yang menggambarkan kualitas, performa, atau karakteristik dari sistem. Ini berhubungan dengan bagaimana sistem harus bekerja. Contohnya, tingkat keamanan, tingkat kecepatan respon, reliability, scalability, usability, user experience. Non-functional recruitment tidak selalu terlihat oleh pengguna, tetapi sangat mempengaruhi kenyamanan dan efektivitas pengguna sistem. Perbedaan dapat disederhanakan sebagai berikut, kayak fungsional yaitu apa sistem lakukan, atau non-fungsional yaitu bagaimana sistem itu bekerja. Keduanya sama-sama penting karena fungsional menentukan kegunaan, sedangkan non-fungsional menentukan pengalaman dan kualitas keseluruhan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ceritakan situasi di mana analisis Anda berdampak pada keputusan strategi bisnis. Oke, saya pernah menghadapi situasi di mana sebuah proyek internal membutuhkan perbaikan pada alur proses pendaftaran. Kegiatan pengumpulan data peserta pada awalnya proses dilakukan secara manual melalui Google Form dan Excel yang menyebabkan data berceceran dan sering terjadi duplikasi. Saya melakukan analisis kebutuhan dengan mewawancarai panitia
mengamati alur kerja, dan mengidentifikasi beberapa masalah utama seperti redundansi input, kesalahan data, dan kesulitan dalam menghasilkan laporan yang cepat. Dari analisis tersebut, saya merekomendasikan pembuatan sistem registrasi terpusat dengan validasi otomatis dan dashboard laporan real-time. Saya juga membuat flowchart proses serta mockup sederhana untuk membantu panitia memahami solusi yang saya tawarkan. Setelah diskusi dan validasi, rekomendasi saya diimplementasikan menggunakan tools internal. Hasilnya, waktu pengelolaan data berkurang drastis, akurat data meningkat, dan panitia dapat mengambil keputusan lebih cepat berdasarkan laporan yang lebih rapi. Analisis tersebut tidak hanya menyelesaikan permasalahan teknis, tetapi juga mempengaruhi keputusan strategis dalam manajemen acara karena mereka melakukan dan akhirnya mengubah standar proses secara keseluruhan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa pihak perusahaan harus memilih saya? Oke, Anda sebaiknya memilih saya karena saya memiliki kombinasi sempurna antara komunikasi, analisis, dan pemahaman teknis yang kuat. Saya mampu memahami kebutuhan bisnis secara mendalam, menerjemahkan menjadi rekrutmen yang jelas, dan menjembati komunikasi antara stakeholder bisnis dan tim teknis. Pengalaman organisasi saya membuat saya terbiasa bekerja dalam banyak pihak, menyampaikan insight secara profesional, dan menyelesaikan masalah secara kolaboratif. Saya juga adaptatif dan cepat belajar dalam proyek atau situasi baru. Saya bisa beradaptasi dengan cepat, memahami kontribusi efektif dalam waktu singkat. Sikap positif saya membantu saya bekerja di dalam tim dan menjaga lingkungan kerja secara kondusif dan selalu berencana mengasih solusi yang bermanfaat bagi perusahaan. Saya percaya bahwa dengan kemampuan saya berpikir kritis, skill komunikasi, dan ketertarikan saya pada pengembangan bisnis dan serta teknologi, saya dapat memberikan nilai yang nyata bagi perusahaan dan membantu tercapai tujuan jangka panjang. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah pertanyaan untuk perusahaan dari saya? Oke, saya memiliki beberapa pertanyaan untuk perusahaan. Yang pertama, saya ingin bertanya, bagaimana proses pengambilan keputusan strategis dilakukan di perusahaan ini, dan sejauh mana bisnis analis terlibat di dalamnya? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, saya juga memiliki pertanyaan, tantangan terbesar apa yang sedang perusahaan hadapi dalam transformasi digital dan pengembangan proses bisnis. Untuk selanjutnya, bagaimana alur kolaborasi antara bisnis analis, tim teknis, dan stakeholder bisnis dalam sebuah proyek? Selanjutnya, apakah perusahaan memiliki program pengembangan kompetisi dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan karyawan? Dan pertanyaan terakhir saya, dalam 1 tahun ke depan, apa target terbesar perusahaan yang ingin dicapai dan bagaimana peran karyawan mendukung hal tersebut? Oke, sekian pertanyaan dari saya, semoga bisa dijawab oleh pihak perusahaan. Dan sekian juga wawancara saya pada kali ini. Semoga apa yang saya dapatkan yang saya sampaikan bisa mendapatkan insight yang baik pada pihak perusahaan, dan saya pribadi besar harapan saya untuk bergabung dengan perusahaan Bapak karena mengingat skill dan kemampuan saya yang saya miliki
itu dapat berdampak sangat baik bagi perusahaan Bapak. Sekian, terima kasih.